Karena ini akan dijadikan dokumen desa di masing-masing wilayah dusun. Oke, untuk menyerahkan hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Karya Inovatif. Kali ini saya akan mempersembahkan perpisahan Camat Lakea dan dimulakannya lomba dusun tingkat Kecamatan Lakea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan syukur, alhamdulillah, bahwa rencana saya semua bisa terlaksana. Terutama saya ucapkan terima kasih pada Kepala Desa, wabil khusus tim penilai yang sudah bekerja keras. Pasti terjadi saling silang pendapat. Pasti terjadi perdebatan, bodoh dilam kakudan. Tapi alhamdulillah saya tidak mendapat laporan Pak Camat Totilon Bindetan atau tidak ada. Karena ini akan dijadikan dokumen desa di masing-masing wilayah dusun. Ya. Nah, ini saya langsung saja ke Pak Camat. Kebetulan ini kan kemarin di kabupaten sudah berapa kali mungkin setiap Pak Kadis turun, setiap arahan di kabupaten juga selalu mengingatkan lomba dusun. Beban kerja memang diberikan ke Pak Camat luar biasa untuk kegiatan lomba dusun ini, termasuk ujung tombaknya nanti pelaksananya ini Pak Kades selaku eksekutornya lomba dusun ini. Jadi bagaimana pendapat Pak Camat dan Pak pemerintah desa? Apakah lomba ini hanya berakhir sampai di sini saja atau bagaimana pendapat sebaiknya untuk kegiatan-kegiatan lomba dusun seperti ini? Mungkin ada Pak Camat punya masukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan berjalannya waktu, tentunya saya melihat kondisi Kecamatan Lakea ini memang perlu perhatian khusus. Memang ada mau digaung-gaungkan bahwa akan ada lomba desa. Dari BPMD Kabupaten juga di wilayah-wilayah lain selain Kecamatan Lakea sudah melakukan hal ini, sehingga terbersit dalam hati saya ini harus saya lakukan walaupun dalam kondisi COVID dan mungkin anggaran desa juga yang belum terrealisasi, tapi saya harus paksakan karena mengingat memang masa jabatan saya sudah akan berakhir hari ini tanggal 31 Maret. Saya membayangkan bahwa punya kesan tersendiri setelah saya tinggalkan wilayah ini, setelah saya lakukan komunikasi dengan para kepala desa dan kita sudah undang juga ke kantor untuk melakukan hal ini. Alhamdulillah mendapat perhatian khusus dari para kepala desa sehingga terjadilah lomba dusun ini. Alhamdulillah setelah kita lakukan penekanan, para kepala desa juga sangat antusias. Kalau memang kondisi sekarang ini memang agak sulit masalah kondisi karena COVID, tapi alhamdulillah setelah ini berjalan dengan program yang sudah disampaikan oleh kepala desa ke dusun-dusunnya, sangat mendapat respon yang positif. Dengan hari ini kita berada di desa yang kelima maksud saya, kita lakukan atau hadiri masalah hasil daripada tim yang sudah dibentuk oleh desa. Alhamdulillah dengan tidak mengecewakan, hasil daripada inovasi yang sudah dilakukan oleh dusun-dusun yang ada, asal arahan para bapak kepala desa tidak mengecewakan. Seolah hal ini lebih ditingkatkan. Bahkan ini untuk persiapan lomba desa nanti pada bulan April 2021. Dengan harapan kalau memang kecamatan lain sudah pernah menjadi sampai tingkat provinsi bahkan nasional, saya berusaha di Kecamatan Lakea ini ada desa yang bisa mewakili untuk Kabupaten Luwu. Itu target saya. Mudah-mudahan ini menjadi satu kenangan yang bisa mereka ingat bagi saya, dan hari ini setelah kita melakukan perjalanan beberapa desa, alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa.
dan perhatian Bapak Kepala Desa terhadap kegiatan ini sungguh bagi saya itu hal yang luar biasa dan sulit untuk saya lupakan. Barangkali mungkin alasan saya dan momennya sangat tepat di saat mereka melakukan pengumuman hasil dan penyerahan hadiah. Saya juga memberikan selembar penghargaan bagi dusun yang mendapat juara untuk menjadi motivasi untuk mereka. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan dan saya sampaikan Kepala Desa sukses untuk mereka. Oke, saya kira begitu. Kalau menurut Pak Kades? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami program yang dicanangkan pada saat ini adalah satu program yang sangat luar biasa, karena dengan adanya program ini lomba desa yang sebenarnya nanti akan mengarah ke lomba desa, ini telah membuktikan atau telah terlihat kenyataannya bahwa ternyata program ini dapat memotivasi semua masyarakat. Dan kelihatan sekarang indahnya desa Ilambe ini mungkin dibandingkan dengan desa-desa yang lain, saya pikir ini agak kelihatan indah dengan program ini. Olehnya itu saya berterima kasih kepada Pak Camat yang sudah mensupport kami untuk melakukan pelaksanaan, kemudian dari teman-teman pendamping yang sudah memberikan motivasi kepada kami sehingga program ini terlaksana. Jadi ada pun beberapa item-item yang kami sudah lakukan itu nanti dijelaskan untuk kami. Yang berikutnya lagi Pak, saya ingin tanya, ini program ini memang lomba dusun ini sangat muatannya sangat komplit karena saya katakan komplit karena di dalamnya itu ada 18 kegiatan SDGs. Jadi tentu Pak Kepala Desa, Pak Camat punya tantangan ya di masyarakat ini, seninya berhadapan dengan masyarakat ini. Kira-kira hambatannya Bapak rasakan di lapangan seperti apa Pak? Kalau hambatan sih Melaksanakan kegiatan yang jelas banyak. Jadi dan ada masyarakat yang ada yang tidak sependapat dengan ini. Yang menurut saya masyarakat itu memiliki satu kepentingan atau kebutuhan lain di luar daripada ini. Lalu kemudian mereka disibukkan dengan persoalan ini, itulah yang menjadi hambatan kami. Kemudian yang berikut hambatan menyangkut ekonomi masyarakat yang pada saat ini dengan adanya COVID-19 ini agak menurun untuk income per kapita daripada masyarakat menurun pada saat ini. Itu hambatan kami untuk melaksanakan ini sampai ada yang belum melaksanakan juga. Tapi insya Allah untuk lomba desa nanti, insya Allah saya akan usahakan siapa yang belum sempat melakukan ini, saya akan usahakan mengikuti lagi dengan secara sama. Ya, terakhir mungkin Pak, terkait dengan tantangan tim ya, terkait dengan lomba. Tentu ada tim yang ada waktu kesepakatan lomba ini Pak, ada kesepakatan indikator yang ditetapkan. Indikator itu tadi saya dengar di acara itu ada 7 bidang kegiatan yang dijadikan evaluasi untuk penentuan lomba dusun ini. Jadi kira-kira apa semua yang 7 yang dijadikan indikator? Dan mungkin juga dari Pak Camat, karena mengelola 7 desa ini tantangan dan indikator tadi itu mungkin sekaligus bisa diberikan masukan. Kalau dari saya sih memang apa yang disampaikan oleh Pak Kades memang beragam macam tantangan. Ya. Itu dari sisi finansial, kondisi ekonomi masyarakat yang sekarang lagi COVID itu tentu sangat bergantung. Apalagi dengan adanya BLT, bantuan sosial yang dari pusat. Pada saat bersamaan pelaksanaan ini juga, pada saat itu mereka belum mendapatkan hal itu. Tapi dengan semangat swadaya yang dilakukan oleh desa itu sendiri, memberikan edukasi terhadap masyarakat, bahkan justru swadaya mereka sangat luar biasa ketimbang dibanding dengan anggaran yang disiapkan oleh desa. Justru karena kebersamaan
kekompakan dalam yang namanya di dalam satu dasawisma itu para ibu-ibu. Ada program yang mereka lakukan masalah inti tadi, ada juga iuran di dasawisma, sehingga ada masyarakat yang belum, artinya tidak mempunyai biaya yang mereka lakukan secara gotong royong. Bahkan ibu-ibu melakukan pengecetan langsung dengan uang Luar dari biasa partisipasi mereka. Bukan cuma ratusan, malah puluhan juta. Nah, itu yang membuat saya semangat sampai hari ini. Dan Pak Desa juga luar biasa edukasinya terhadap ibu-ibu dasawisma. Jadi yang dari 7 item itu yang sudah yang sudah menjadi satu ketentuan bahkan dari kabupaten yang sudah diturunkan ke desa. Sehingga itu yang kita lakukan. Sehingga mau tidak mau itu harus yang kita menjadi satu rujukan dalam pelaksanaan. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan aman, terwujud walaupun tidak 100%. Nah itu saya sampaikan para kepala desa untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dusun yang belum mencapai prestasi ya ditambah pacu yang sudah ada dimantapkan, yang kurang ya ditambahkan untuk persiapan nanti untuk lomba desa. Saya kira itu yang hal-hal yang saya merasa semangat. Tadi saya melihat pialanya itu. Jadi pialanya itu bahannya dari kayu, Pak. Bukan piala yang dibeli gitu. Jadi dan ini membuka peluang untuk yang punya yang terampil di sini bisa memberikan pendapatan tambahan sesuai dengan SDGs juga itu. Jadi idenya dari mana sebenarnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Camat beserta pendamping kepala desa. Kami idenya itu untuk sampai kenapa tidak langsung beli yang sudah jadi di toko terkait dengan piala, karena kami dari panitia termasuk pemerintah desa mempromosikan keterampilan dari penduduk desa itu sendiri. Jadi dalam hal itu yang pertama sekali yang mengadakan piala yang dilakukan oleh saudara kami itu kami buktikan dengan secara finansialnya tadi. Jadi terkait dengan itu kami juga dari panitia ada 7 bidang yang kami laksanakan untuk penilaian terkait untuk lomba dusun. Dengan panitia itu terdiri dari 37 dari 7 bidang dengan ditambah pengarah dan pembina 4 orang, Pak Camat, Pak Sekretaris Kecamatan, Kepala Desa dan Ketua BPD. 7 bidang itu terdiri dari bidang kesehatan, keamanan dan ketertiban, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang pemerintahan, bidang kesejahteraan sosial, serta bidang ekonomi masyarakat. Yang terakhir bidang tim penggerak PKK. Nah, di dalam penentuan siapa pemenang di sini kami waspada dan melakukan yang sejujur-jujurnya atas nama panitia merekrut atau menghitung nilai dari programnya dusun masing-masing lewat dasawisma. Dengan seperti yang disampaikan Pak Camat Pak Kades tadi, mungkin swadaya dibandingkan dengan pemberian kepada pemerintah desa. Kalau dia dihitung persen Pak, 30% dari pemerintah desa, swadaya masyarakat 70%. Itu yang kami sangat inginkan. Kenapa kami lakukan seperti pengadaan piala apa semua terkait dengan menambah semangat ke depan untuk persiapan lomba desa di bulan April. Ini hal menarik Pak. Hal menarik sekarang ini hampir sebagian besar begitu adanya dana desa Pak, itu untuk mewujudkan swadaya itu sangat sulit sebenarnya. Iya. Kalau saya melihat karena pandangan masyarakat saya perhatikan itu di rapat-rapat ternyata itu ada uangnya. Tapi dengan adanya lomba dusun ini justru membangkitkan swadaya. Makanya saya sampaikan tadi dari pemerintah mungkin 30%, dari swadaya masyarakat 70%. Oke.
Mungkin itu saja barangkali Pak. Mungkin ada tambahan lagi Pak. Oke, jadi saya sebagai kepala wilayah tentu mengharapkan setelah pasca saya hari ini saya mungkin berakhir masa jabatan, saya sudah berpisah dengan mereka, bukan berarti saya meninggalkan mereka. Saya tetap akan melihat bagaimana perkembangan yang ada. Harapan saya, para kepala desa melanjutkan hal ini dan mempertahankan dan meningkatkan bagian belum mendapat prestasi. Katakanlah dia juara 1 dan sampai seterusnya. Karena ini perlu dibudayakan masalah kebersihan. Kalau kita masuk bulan suci Ramadan, bagi umat Islam itu saya kira harus semua mau wilayahnya, mau tempat ibadahnya, tempat tinggal itu dibersihkan semua, karena bagian daripada kebersihan itu adalah bagian daripada ibadah. Sehingga kita dalam menjalankan ibadah tentu akan lebih khusyuk, lebih berkonsentrasi karena kondisi wilayah yang berbeda. Saya kira itu dapat dilanjutkan. Terima kasih banyak Pak Camat. Mungkin demikian para penikmat YouTube. Mungkin dapat setelah adanya ini mungkin ada hikmah yang diambil dari lomba dusun yang ada di Desa Ilambe, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buon. Mungkin ada yang bisa diambil hikmahnya atau bisa ditiru kegiatannya. Demikian, terima kasih Pak Camat.